Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas fungsi yang ada di dalam SQL Server, terutama di sini fungsi-fungsi yang ada kaitannya dengan data manipulation language atau bahasa basis data yang digunakan untuk memanipulasi data. Ada 3 hal nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang if, yaitu digunakan untuk logika pencabangan if gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang case. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang fungsi string. Fungsi string yang digunakan misalnya untuk mengambil suatu karakter dari posisi tertentu, misalnya dari kiri, di tengah maupun dari karakter yang kanan. Kita siapkan SQL Server yang pernah kita install, kemudian kita buka dengan new query. Menampilkan dulu data yang ada di sini. Kita memiliki ada tabel barang, tabel nota, tabel pelanggan, ada tabel presensi, dan ada tabel transaksi. Tabel-tabel ini datanya bisa kita lihat. Untuk tabel barang isinya kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya nota, sudah ada 2 data. Kita cek data pelanggan, ada 1 data. Kemudian kita cek data transaksi, ada berapa data. Kita blok, kemudian execute, ya ada 5 data. Berikutnya di sini ada data presensi. Kita drag and drop, kemudian kita blok, coba kita execute. Di sini ada 35 data. Oke. Berdasarkan tabel dan data-data ini, kita akan mencoba membuat yang pertama perintah if. Seperti apa perintah if? Bentuknya seperti pada Microsoft Excel. Bagi yang sudah pernah mengenal Microsoft Excel, ada if. Bentuk umum atau sintak atau rumus dari if di dalam SQL Server dituliskan dengan if kondisi, nilai jika benar, nilai jika salah. Di sini saya contohkan, ingat di perintah SQL manapun, di MySQL maupun di SQL Server sama dengan diawali dengan select if. Kalau di dalam MySQL kita menggunakan if saja, kalau di SQL Server kita menggunakan if. Kemudian misalnya kita menggunakan, kita uji apakah 9 itu kurang dari 5. Jika ada pernyataan seperti itu, jika jawabannya 9 itu kurang dari 5, jawabannya itu di sini iya, maka jawablah di sini iya. Tapi jika tidak, jawabannya nanti di sini tidak. Nah, berdasarkan logika sederhana ini, manakah nanti jawabannya? Apakah iya atau tidak? Kita bisa jalankan, execute, jawabannya tidak. Maka jelas 9 itu harusnya lebih besar dari 5. Ini contohnya. Kondisinya, ini ada nilai di sebelah kiri, kemudian ada operator pembanding, kemudian di sini ada nilainya, kemudian di sini jawaban jika nilai benar, jawaban jika nilai salah. Berikutnya kita contohkan dengan menggunakan tabel. Misalnya kita menggunakan tabel barang. Kita lihat tabel barang isinya seperti apa? Isinya seperti ini. Kita misalkan saja berdasarkan harga, menampilkan nama barang dan keterangannya dengan ketentuan jika harga lebih dari 10.000 maka nanti di keterangannya tertuliskan mahal, jika kurang dari 10.000 maka keterangannya murah. Maka kita tuliskan yaitu select, kemudian kita tampilkan atributnya yaitu dari data barang, kolomnya adalah nama barang, koma, langsung keterangan nama barang ya, dan keterangannya. Maka di sini keterangannya kita gunakan if kita tarik harga barang lebih besar dari 10.000, maka nanti keterangannya mahal. Kemudian jika kurang dari 10.000 maka murah. Kemudian karena ini menggunakan tabel, maka di sini harus ada from, tabel mana, yaitu tabel barang. Karena di sini if-nya di sini dari sebuah atribut, maka sini perlu kita assign ke dalam sebuah atribut dengan nama keterangan. S keterangan. Nah, untuk itu sekarang coba kita jalankan select from-nya. Kita lihat di sini ya. Kemudian kita
execute. Keterangannya ada Kavelbelden, ada murah, murah, murah. Yang mahal itu setelahnya. Ini bisa kita cek. Contoh sederhana bagaimana kita menggunakan if. Oke, saya rasa cukup untuk if. Kita lanjutkan berikutnya untuk fungsi case. Sebelum kita mengerjakan yang case, ada baiknya kita akan jelaskan dulu tentang fungsi pengambilan karakter atau fungsi string. Fungsi pengambilan karakter di sini ada 3 jenis, yaitu ada left, right, kemudian mid. Left ini mengambil dari posisi sebelah kiri, sedangkan right dari sebelah kanan, sedangkan mid di tengah. Nah, di dalam SQL Server tidak mengenal yang namanya mid, melainkan substring. Maka di sini kita ganti menjadi left, nanti ada right, kemudian ada substring. Oke, langsung saja kita mulai dengan contoh yang left. Left itu bentuknya seperti apa? Contohnya adalah left, kemudian nanti di sini adalah teksnya yang ingin diambil yang mana, kemudian berikutnya jumlah yang diambil. Saya tulis n. Misalnya kita memiliki data dari data barang, menampilkan huruf pertama dari kode barang dan nama barang. Oke, dengan perintah seperti ini, coba kita analisa. Di sini adalah huruf pertama, berarti dari sebelah kiri yang pertama. Dari kode barang, berarti ini sebanyak 1 dari kode barang. Atributnya nanti yang diambil adalah kode barang. Maka penulisannya kita gunakan select left, kemudian expressionnya di sini ada nama barang, harga, kode barangnya kita gunakan seri, kemudian koma, berapa huruf? 1 huruf. Kemudian kita bisa menggunakan misalkan pakai S juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya gunakan S kode misalnya, koma, kemudian berikutnya adalah nama barangnya. Nama barang kita langsung ambil di sini, kemudian from barang. Oke, dari seperti ini kita bisa tampilkan hasilnya CCFLL. Nah, ini karena kita ambil 1 huruf saja. Terus contoh berikutnya bagaimana dengan misalnya kita mengambil yang paling kanan, yang paling kanan. Berarti kita cukup ini kita ganti dengan paling kanan 1 huruf saja. Ada apa? Misalnya kita tambahkan di sini ya. Yang paling kanan ada right, kemudian kita ambil dari seri, koma 1 S kode kanan. Saya kasih koma. Nah, seperti apa hasilnya? Sekarang kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Oke, saya rasa untuk pengambilan karakter di sini, contoh yang paling gampang, kita bisa mengikuti pada rumus-rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, berikutnya kita coba akan bagaimana mengambil di tengah. Misalnya kita akan mengambil tengah dari kode barang. Kita lihat dulu data dari kode barang itu seperti apa. Kita lihat di sini, kita klik kanan, kemudian kita tampilkan dengan cara select top. Nah, seperti ini. Misalnya saya ingin menampilkan yang 001, 012 yang ada di tengah di sini. Berarti kalau kita urutkan dari paling kiri ada 1, 2, 3, berarti urutan ketiga sebanyak 3. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana urut-urutan mengambil di tengah. Di tengah perintahnya adalah menggunakan substring. Kita kopikan di sini, kita tambahkan saja. Ctrl V. Ya, ini saya tambahkan kode kiri, ini kode kanan, kemudian coba saya tambahkan dengan substring. Sini sudah ada, double klik, kurung buka, ekspresinya adalah serinya. Kemudian kita ambil sebanyak 3 dari urutan ketiga, ya, urutan ketiga sebanyak 3. Kita kasih nama S kode tengah seperti ini. Sekarang coba kita jalankan. Di sini yang muncul kode tengahnya. Ini adalah fungsi-fungsinya seperti ini, pengambilan kode-kode. Coba gabungkan antara kode-kode ini nanti dengan case atau fungsi case. Nah, seperti apa fungsi case? Ya, sintak dari case di sini adalah case, kemudian ada input expression, when expression, then result expression, dan seterusnya sampai dengan misalkan terakhir tidak ada pilihan lagi, else, langsung kita tuliskan tutup dengan n. Jadi di sini ada kata-kata case, ada when. When ini bisa berulang-ulang sebanyak ekspresi yang kita miliki. Langsung saja ke contoh.
Misalnya dari kode kiri, C ini adalah kata dari jenis kabel, sedangkan F ini adalah misalnya kipas angin, L ini adalah lampu. Maka nanti ada jenisnya. Kita tuliskan karena kita mengambil kode sebelah kiri, maka case-nya kita mengambil kode sebelah kiri dari seri. Ya. Contohnya, misalnya kita ingin menampilkan nama barang dan jenis barang. Di mana jenis barang ini diperoleh dari jika satu huruf sebelah kiri dari seri barang berkodekan C, maka jenisnya kabel. Jika F, maka jenisnya kipas angin. Dan jika L, maka jenisnya lampu. Seperti apa perintahnya? Select. Yang pertama nama barang kita tampilkan, kita ambil. Di sini ada tinggal drag and drop. Kemudian yang kedua, nah di sini kita menggunakan case karena ada kasusnya di sini adalah pengambilan satu huruf sebelah kiri. Maka saya tuliskan di sini. Jawabannya adalah select, kita ambil dari seri barang, di sini ada nama barang dulu, nama barang, kemudian koma, kita gunakan case, kemudian ambil dari sebelah kiri, dari seri, kita drag and drop di sini, kemudian ambil satu digit saja, kemudian di sini when, yang pertama C, then jawabannya adalah kabel, kemudian when F, maka jawabannya adalah kipas. Karena ini tinggal terakhir kali yaitu L, maka kita bisa tuliskan else, langsung jawabannya adalah lampu. Karena dianggap di sini hanya menjual 3 jenis. Kemudian N, biasanya jangan lupa kita beri alias atau assign ke nama jenisnya. Ya, sekarang kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Itu adalah fungsi if, kemudian fungsi string pengambilan karakter, kemudian ada case. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.